Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat aja dan semuanya masih pada stay at home kan? Ketemu lagi sama saya, Dr. Sam, dalam kesempatan yang berbeda. Kali ini saya santai karena saya udah ada di rumah. Hari ini ada yang menanyakan ke saya, apakah si virus corona ini bisa menular melalui udara atau airborne? Nah, sampai sejauh ini, kalau kita lihat data dari CDC, CDC menyebutkan bahwa penularannya cuma lewat dua cara. Yang pertama adalah kontak yang erat, yang kedua adalah dari droplet. Tapi walaupun demikian, memang sih WHO itu sempat menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa si virus ini bisa ditularkan melalui udara atau airborne. Tapi WHO belum bisa mengklaim betul itu airborne, belum. Jadi masih dalam tahap penelitian. Maka kita tunggu investigasinya dan penelitiannya dan semoga nanti bisa segera diumumkan apakah memang bisa airborne atau enggak. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang rapid test kit yang sudah diimpor pemerintah dan sudah mulai digunakan sejak hari Jumat yang lalu. Nah, rapid test kit ini sebetulnya akan sangat membantu dalam proses diagnosis. Tapi tidak secara langsung bisa menentukan apakah memang positif virus coronanya atau negatif virus coronanya. Nah, buat yang bingung, saya mau jelasin ya, gini. Kalau misalnya kita nih diperiksa, tentu hasil yang kita pengen tahu adalah apakah memang ditemukan virusnya di tubuh kita atau tidak ditemukan virusnya di tubuh kita. Itu kan yang kita perlu. Apakah kita positif ada virus coronanya atau negatif? Yang berarti nggak ada virus coronanya. Itu sebenarnya yang kita mau tahu. Nah, sebetulnya gold standard atau pemeriksaan yang paling tepat untuk bisa tahu virusnya itu ada atau tidak, itu bukan dengan rapid test kit, tapi dengan pengambilan sampel, biasanya berupa swab, kemudian sampel tersebut dilakukan PCR atau polymerase chain reaction untuk memperbanyak si RNA virusnya, kemudian dilakukan sequencing dari si RNA virusnya. Dan dari situ akan dilihat apakah memang positif ada si RNA virusnya atau negatif, yang berarti tidak ada RNA virusnya. Nah, pemeriksaan yang berupa PCR dan juga RNA sequencing ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Balitbangkes Jakarta. Jadi yang selama ini sebelum si rapid testnya datang nih, nah itu pemerintah sudah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR untuk tahu si RNA virusnya itu positif atau negatif. Ya, jadi sebetulnya udah akurat tuh pemeriksaannya. Tapi kelemahannya adalah ini butuh waktu yang sangat lama, kurang lebih di Korea aja kurang lebih 6 jam baru keluar hasilnya. Mungkin kalau di Indonesia, seingat saya, sekitar 1 sampai 2 hari bisa dikonfirmasi si hasilnya memang positif atau negatif. Nah, kenapa bisa lama? Pastinya karena keterbatasan alatnya, keterbatasan tenaga yang kerjakannya, apalagi sampel yang harus diperiksanya itu banyak. Nah, karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, makanya sempat dibatesin jumlah dari si orang yang mau diperiksanya, cuman boleh misalnya 100 orang. Nah, dengan demikian yang diprioritaskan untuk mendapat kuota pemeriksaan tentunya adalah orang yang benar-benar sudah sangat menjurus ke arah kecurigaan dia memang terkena si corona. Nah, jadi kalau misalnya dari kemarin mungkin ada yang udah dateng atau yang udah mau periksa sendiri untuk pemeriksaan virus corona ini, ada yang ditolak-tolakin tuh di rumah sakit. Nah, kenapa? Memang diprioritasin dulu. Kita ngomong soalnya karena keterbatasan alat, keterbatasan tenaga, tentu kita akan bermain dengan skala prioritas. Yang diprioritasin adalah orang yang benar-benar udah ke arah, dia menjurus banget, bisa jadi nih kena corona nih. Nah, itu yang diprioritasin dulu. Karena keterbatasan alat dan tenaga. Gitu. Nah, rapid test kit ini udah didatengin kan sama pemerintah, dan kita harusnya memang happy. Kenapa? Karena alat rapid test kit ini benar-benar bisa ngebantu untuk menegakkan diagnosis. Membantu ke arah penegakan diagnosis dia kena corona atau enggak. Tapi tidak secara langsung dia bisa konfirmasi oh memang ada virusnya atau enggak gitu. Kenapa begitu? Karena si rapid test ini sebenarnya bukan mendeteksi virusnya secara langsung, tapi dia mendeteksi antibodi yang ada di tubuh kita. Jadi rapid test kit ini dia mendeteksinya adalah antibodi yang ada di tubuh kita. Nah, gini ceritanya. Kalau misalnya ada si virus itu datang ke tubuh kita pasti akan membentuk sistem pertahanan tubuh akan membentuk antibodi.
Nah, yang diperiksa ini adalah antibodi yang dibentuk oleh tubuh kita itu, bukan si virusnya di rapid test-nya. Ya, jadi rapid test ini mengecek bukan si virusnya langsung, tapi adalah si antibodi yang dibentuk oleh tubuh kita. Sampelnya dari mana? Dari darah. Jadi biasa ada jarum khusus, lalu kita tetesin darahnya, nanti akan ditesin ke kit itu, akan lihat positif atau negatifnya. Yang dilihat positif atau negatifnya adalah antibodinya. Nah, bisa nggak hasilnya itu nggak akurat atau bisa nggak ada kesalahan? Dalam setiap tes itu ada yang namanya false positif sama false negatif. Ya, positif palsu atau negatif palsu. Maksudnya apa? Kalau misalnya hasilnya positif, itu kan sebenarnya harusnya, oh ini positif, berarti antibodi terhadap virus coronanya sudah berhasil dideteksi. Sebenarnya, bisa juga positif itu ternyata dia sebenarnya nggak kena corona. Kalau ada kondisi tertentu. Misalnya, yang pertama, ada antibodi terhadap virus dengue. Ya, atau virus demam berdarah. Yang kedua adalah, sudah pernah corona, sudah pernah kena virus corona, tapi bukan sekarang, tapi di masa yang lalu. Dan sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi si virusnya. Itu masih mungkin hasilnya tetap positif. Nah, kalau misalnya negatif, negatif palsunya itu bisa karena apa? Yang pertama, itu adalah karena bisa aja pas saat pengecekan darahnya diambil, sebenarnya virusnya udah ada, tapi tubuh kita belum sampai ke pembentukan antibodi. Karena pembentukan antibodi itu butuh waktu kurang lebih paling cepat 6 hari. Jadi bisa aja virusnya udah masuk, tapi antibodi kita belum terbentuk. Hasilnya di kit yang rapid test itu tetap aja negatif. Gitu. Nah, kalaupun misalnya hasilnya negatif, tapi sebenarnya dia ada virusnya, bisa terjadi kalau misalnya pembentukan antibodinya nggak sempurna. Contohnya pada orang-orang yang memang mengalami gangguan imunitas atau tidak punya antibodi yang baik, pembentukan antibodi yang baik. Nah, itu juga bisa hasilnya negatif. Nah, kalau misalnya seseorang nih udah lakuin rapid test, hasilnya positif. Kemudian pemerintah menyarankan untuk melanjutkan pemeriksaan swab, diperiksa di Balitbangkes Jakarta, dan ternyata hasilnya juga positif si virus coronanya. Berarti kan sudah benar-benar ada virus coronanya. Nah, akan dilihat bagaimana keparahan penyakitnya. Sebagaimana kita tahu, 81% dari yang kena corona itu adalah ringan gejalanya. Kemudian sekitar 14-15% itu sedang ke berat gejalanya, dan 5%-nya itu berat. Ya. Jadi, kalau misalnya memang ringan, bisa aja disuruh pulang lagi ke rumah. Mengkarantina diri sendiri di rumah. Itu bisa. Bukan berarti kalau misalnya sudah positif di rapid test, sudah positif di tes PCR sequencing Balitbangkes Jakarta, kemudian harus masuk rumah sakit. Belum tentu. Kalau misalnya memang ringan aja, disarankan untuk tetap pulang dan mengisolasi diri di rumah. Ya, kalau misalnya memang sedang ke berat, ya pastinya baru disarankan untuk diopname. Kenapa demikian? Karena rumah sakit daya tampungnya terbatas. Nah, yang ketiga adalah mengenai CFR atau Case Fatality Rate atau angka kematian yang tinggi di Indonesia yang mencapai 8%. Ini sebenarnya karena yang tadi saya sempat ulas adalah skala prioritas. Bahwa orang-orang yang dicek coronanya positif atau enggak, itu sudah diseleksi dulu atau diprioritaskan yang memang sudah sangat menjurus ke corona atau sudah sudah menunjukkan gejala yang lumayan parah. Akhirnya dari sekian yang diperiksa, ya banyak persentase dari yang diperiksa tersebut meninggal. Nah, dengan adanya si rapid test ini diharapkan data bisa didapatkan dengan lebih banyak, dan dengan demikian angka kematian juga bisa secara statistik akan menurun. Karena kan kita tahu bahwa yang positif corona itu nggak selalu jadi berat. Ada juga yang positif corona tapi masih ringan gejalanya dan diharapkan itu bisa terdeteksi dengan rapid test ini.